Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli mohon Fatihah lagi kegiatan khataman malam hari ini. Anak-anak kita yang masih belum punya dosa, anak-anak kita yang masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kebaikannya kita sambungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita sambungkan kepada Ummahatul Mukminin. Kita tambahi sambungan kebaikannya kepada Dzurriyyatul Rasul, kepada ashabi Rasulullah Muhammad SAW. Juga kebaikannya kita tambahkan sambungan kebaikannya kepada semua para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlampau keakui saja para syuhada, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, terlampau keakui yang mengawali dakwah Islamiyah di Panti, yang mengawali dakwah Islamiyah di Kabupaten Jember di Jawa Timur, terlampau keakui Reng sepuluh panjenengan saja leluhur kita semuanya, juga keakui ruhur panjenengan saja kemuka saja kalaban barakah khataman Quran yang sudah mendahului kita diberikan kenikmatan yang lebih sempurna. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan keberkahan semua aktivitasnya. Dengan penuh harapan barokah Al-Quran dan barokah pujian para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijaya Rasulullah wa hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Saya mohon ridhonya Fatihah kagui sadaya santri yang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran Mambaul Husna, baik yang hatam atau yang belum hatam atau yang sudah hatam. Semoga saja menjadi anak-anak yang sholihin sholihat. Saja itu yakin sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang pandai membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang pandai membahagiakan guru-gurunya, anak-anak yang pandai membahagiakan keluarganya, juga anak-anak yang pandai membahagiakan kedua orang tuanya, lebih-lebih pandai membahagiakan dan dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Taman Pendidikan Al-Quran Mambaul Husna bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, bertambah barokah. Barokah pengasuhnya, barokah asatid ustadzatnya, barokah semua santri-santrinya, barokah wali santrinya, juga barokah lingkungan Taman Pendidikan Al-Qurannya. Bijaya Rasulullah wal hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang hadir sadaja saya hadir malam mangkin juga keluarganya konglangkong kangkui putra putri kula panjenengan yang hataman malam ini mudah-mudahan semuanya dibahagiakan oleh Allah. Bahagia kehidupan dunianya, bahagia kehidupan akhiratnya, baik untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, untuk guru-gurunya, dan lebih-lebih untuk semua santri yang belajar di Taman Pendidikan Mambaul Husna dengan untayan doa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bersama-sama ya baca salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa anana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bil yawmina ya yaumil akhirah Allah. Panjenengan di kampus anti keinginan untuk menghitung seberapa banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Tidak satupun alat yang secanggih apapun bisa menghitung kenikmatan Allah. Fa'ajalluha najabatul auladi. Paling besarnya kenikmatan, berbagai kenikmatan yang besar itu adalah diantaranya keberhasilan seorang anak. Anak-anak kita, putra putri bapak ibu saat ini sudah khatam Quran. Tadi sudah kita dengarkan bersama bacaan Qurannya, sama ustazah sudah dibimbing untuk berbagai materi hafalan tajwidnya dan segala macam. Nah ini mudah-mudahan nantinya seterusnya anak-anak tidak terhenti di sini. Putra putri kula panjenengan beri ampun sampai ke kaito. Benih cuma berhenti di sini ngajinya, tapi anak-anak bisa terus sampai menjadi Al-Quran. Saya ingin tanya pada anak-anak, ngajinya kira-kira nanti ini berhenti apa terus ngajinya? Dipakai mic-nya, ngajinya berhenti apa terus? Terus nih. Sampai kapan ngajinya terusnya? Hah? Sampai kapan kira-kira? Sampai kabin? Sampai nikah? Enggak, terus sampai masuk ke liang lahat, sampai mati. Ya. Pokok selama kita masih hidup kok terus senang ngaji, masya Allah. Berkah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini dan orang tuanya yang telaten, selaten nyaringin putra putrinya, juga saja para asatid ustazatnya yang telaten barengi putra putrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kemudahan untuk bisa melantunkan kalam suci Al-Quran di Makkahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Semoga guru-guru bisa dimudahkan untuk sampai ke Mekah Madinah. Wali santrinya juga dimudahkan sampai ke Mekah Madinah.
anak-anak juga dimudahkan untuk sampai ke Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan untayan doa bareng-bareng. Salli wa sallim iman anak mada. Salli iman anak mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi diamanati untuk ikhtibar. Ikhtibar itu nakoni, nanya kepada anak-anak materi yang sudah dipelajari di Taman Pendidikan Mambaul Husna. Siap ditanya semua? Ya, saya pertama akan bertanya. Yang bisa berdiri, mic-nya dibawa berdiri. Ya. Dijawab yang keras, yang bisa berdiri. Coba disebutkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada berapa dan dijelaskan? Alhamdulillah, kita beri semangat dulu anak-anak. Ya. Coba saya dijawab bersama. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. 1. Idgham halqi. 2. Idgham bihunna. 3. Idgham bilahunna. 4. Iqlab. 5. Irfa haqiqi. Ya, dijelaskan. 1. Idgham halqi ialah susunan tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, ha, ain, ghain, ha. Sukun atau tanwin bertemu za. Wa yanhauna wa jannatin alfafan bertemu ha. Min hakimin ghafurun halimun bertemu wa. Min khairin aliman khabiran bertemu ain. An'amta alaihim ajran aziman bertemu ghain. Min ghairikum wa rabbun ghafurun bertemu ha. Yanhauna jurufin harin. Terus Bihunna ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw di lain kalimat. Contoh sukun atau tanwin bertemu ya. Walayufid wahyuyuha bertemu nun. Innaka yauma idin naimatun bertemu min. Min mahariban fi kitabim mubinin bertemu waw. Biwalayatihim wa fakihatan wa abban. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Kita beri semangat anak-anak. Saya tanya dulu pada orang tuanya, kalau yang sekolah, mana bisa ngulangi kayak yang dibaca anak-anak baru 2, kurang teloan. Ini baru ilhar dan idgham bihunna. Yang bisa ngulang komplit dengan contohnya 100.000. Siapa? Ada yang sekolah? Nah, mau beda? Ada. Orang tuanya masnya ini ada? Mana? Sama orang tuanya. Iya. Ya, 100.000 kalau punya bisa. Nah, alhamdulillah. Kita beri semangat anak-anak kita. Ini tinggal ngulang nggak bisa loh ya. Kalau yang belum bisa 300.000. Kurang teloan. Idgham bihunna idgham bilahunna terus
Ikhlas terus infak hakiki. Siapa yang siap? Wali santrinya. Lumayan 300.000. Saya nyanggung saya. Siapa? Dituliskan anak-anak ini. Dihadiahi sama orang tuanya ya. Wah, ini istimewa ini. Bapaknya ada ya? Bapaknya ada? Ada? Datang semua bapaknya. Coba dari sekian bapak atau ibu yang bisa ngulang kayak anak-anak. Mulai awal hukum nun sukun atau tanwin persis saja. Kayak yang anak-anak baca aja. 500.000. Oh, udah oke kan? Saya siapkan betul. Mohon beda. Hah? Siapa? Loh, tertawa. Anaknya tertawa loh. Hah? Ya, bismillah. Gak apa-apa. Ada? Masya Allah. Oh, mudah-mudahan berkah. Yes, ini berarti nilainya anak-anak itu luar biasa. Luar biasa. Ini kita harus berterima kasih kepada asatid ustadzatnya. Terima kasih pada guru-gurunya. Kita doakan mudah-mudahan asatid ustadzatnya diberi keberkahan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk dulu. Sekarang dibuka Al-Qur'annya, cepet-cepetan mencari ayat Quran. Siap? Ya. Yang ketemu langsung berdiri ya. Bisa? Coba. Kalau mungkin orang tuanya ada Qur'annya juga bisa cepet-cepetan sama anak-anaknya. Harusnya juga ada orang tuanya ini. Jadi nanti cepet mana cari ayatnya sama anaknya. Ya. Coba awal surat Al-Hadid. Dari awal surat Al-Hadid mulai ayat 1. Dihitung bersama, monggo dihitung bersama. Hitungan 5 berarti sudah habis. 1, 2. Yang ketemu langsung berdiri, langsung baca. Ya. 3. Yang udah ketemu, alhamdulillah. Kita beri semangat anak-anak kita. Selaknya kengalengan. Kita beri semangat anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, kita beri semangat. Masya Allah. Mencari ayat itu kalau ya duduk. Mencari ayat kalau tidak terbiasa lama. Berikutnya cepet-cepetan lagi. Ya. Nanti pokoknya hitungan 5 sudah habis waktunya. Ya. Coba dibaca mulai dari pertama, dari ayat pertama surat Toha. Awas. 1. Hitung bersama. 2. Surat Toha. Ya. 3. 4. Mic-nya dipegang mic-nya. Kita beri semangat anak-anak kita. Alhamdulillah, bener sedikit Kak buka melulu. Ya, terima kasih. Kita beri semangat anak-anak kita. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah berlimpah. Berikutnya, sekarang mencari akhir surat. Ya, diperhatikan. Coba bacakan akhir surat Al-Kahfi.
Fi. Awas. 1, 2, 3. Kita bisa semangat anak-anak kita. 4. Ya. Kok motoran balik? Alhamdulillah kita bisa semangat anak-anak kita. Boten telaten guru mun guru tak laten tak bisa dong. Ring sepona kita orang ya. Ini Masya Allah, matur nuwun Ustazah, saking telaten guru-gurunya ini. Ya berikutnya coba saya tanya, Al-Qur'annya ditutup. Ya Al-Qur'annya ditutup. Di dalam pelajaran ada kalimat yang boleh dibaca. Ayo. Yang boleh dibaca tasghil atau ibdal. Di dalam Al-Qur'an ada berapa yang bisa berdiri? Ya bersama coba. Dibaca apa? Boleh dibaca tazhil. Ya, apakah membaca tazhil? Membaca antara dan alif. Terus? Terdapat surat 10 Yunus ayat 51 dan 91 juz 11. Alhamdulillah kita beri semangat anak-anak kita. Masya Allah, ini luar biasa. Berikutnya saya tanya lagi, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang membacanya suaranya harus miring. Ngerti? Ono bacaan suaranya harus miring, harus condong antara apa dengan apa, bacaannya apa, terdapat di surat apa, juz berapa, bersama coba. Terdapat di surat 11 ayat 41 juz 11. Alhamdulillah kita beri semangat anak-anak kita. Kalau ada bapaknya bisa ngulangi tadi yang barusan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini harus bersyukur, harus berterima kasih pada ustadz-ustadzanya. Beda cerita dimin bektona Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah adik kompon pesera asmanaran kompon Rasulullah pesera Said Hasan sarang Said Husain. Said Hasan sarang Said Husain ke bektona ke keni nika sarang Rasulullah etete bakin ke sahabatnya yang ahli Quran, yakni sahabat Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Nah, Said Hasan dan Husain, Said Hasan sareng Said Husain sareng Rasulullah etete bakin de sahabatnya Zaid bin Sabit. Kampin apa? Etete bakin meulangi biar diajari membaca Quran. Dalam cerita disebutkan sekitar setengah tahun. Rasulullah tanya, "Loh, enggak, saya cuma tanya. Cucu saya Hasan dan Husain, Said Hasan dan Said Husain itu sudah sampai apa ngajinya?" Akhirnya sahabat Zaid matur,
Pangapura ya Rasulullah, Sayyid Hasan ki guru lastari surat Al-Fatihah. Sayyid Hasan ki guru bisa membaca Al-Fatihah lengkap. Pas dia dingakin sareng Rasulullah, dipanggil Sayyid Hasan, didengarkan bacanya. Rasulullah sampai mulang, meneteskan air mata. Saking senangnya Sayyid Hasan sudah bisa membaca Fatihah. Akhirnya tanya lagi, kalau Sayyid Husain, Pangapura ya Rasulullah, Sayyid Husain sebenarnya belajarnya bersama, cuman kadang-kala banyak temannya, kadang diajak main sama temannya, sehingga baru bisa ta'awun dan basmalah. Ki guru bisa baca a'udzubillah sareng bismillah. Fatihahnya belum selesai, baru ta'awun dan bismillah. Tidak apa-apa, senang. Rasulullah bunga karena bahagianya Rasulullah mendengarkan bacaan Sayyid Hasan dan Husain. Akhirnya sahabat Zaid dipanggil, Zaid, ini sebagai ungkapan senang saya, sebagai ungkapan syukur saya pada Allah, Kang Kompoy, cucu saya sudah kau ajari bisa membaca Quran. Ini engkau kuhadiahi, sampean saya hadiahi kambing. Dawuhnya Rasulullah, kambing di belakang sampean ambil. Seneng saya, sahabat Zaid ini seneng banget diberi kambing oleh Rasulullah. Koro-koro mengkur mulangi Fatihah sama ta'awud dan bismillah pada dua anak, pada dua cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Belakang dalamnya Rasulullah dilihat kambingnya banyak, membujuk bunyian. Diceritakan kalau 20 lebih, pokok mendukung lebih. Dilihat ada yang bagus, yang besar, orang sing cilik, orang sing sedeng-sedeng. Bodoh si rajin, bodoh si yang sedeng, bodoh si kene. Akhirnya sahabat Zaid ini bingung, milih yang mana saya ini. Kira-kira mungkin saya paringin hadiah, milih saya kamu. Nah, milih si raja gitu. Sama kayak sahabat Zaid gitu. Saya kepinginnya ngambil yang besar, tapi mosok saya ngambil yang besar. Akhirnya kembali lagi, kalau nanti saya ngambil yang kecil, saya kepingin yang besar. Ngambil yang besar, nanti pas tidak enak sama Rasulullah. Kembali lagi, burung singal ambil. Akhirnya tanya boleh sarang Rasulullah. Ya Zaid, sampai ambil kambingnya di belakang itu. Langsung bilang sahabat Zaid, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah, saya tidak bisa memilih kambingnya. Di sana banyak yang bagus, juga anak ada yang masih kecil. Saya tidak bisa memilih yang mana, terserah Rasulullah saja yang memberi kepada kami. Gulai paringi saya kama, gulai pun seneng. Terus akhirnya Rasulullah dawuh, ya Zaid, hadiah di belakang kambing itu, kambing yang di belakang benih baragung setong, semuanya sekandang, bidang kandang itu sampai bawa pulang semuanya. Hadiah engkau telah mengajari cucuku membaca surat Fatihah. Mak berek mungkin. Nah, anak-anak kalau ngeten iki gak megur Fatihah ini. Sak Quran bisa baca semua ya. Mencari ayat bisa, penjelasannya bisa, tajwidnya bisa. Mun pantes dengan sampai nih kikeni gelu. Mun perlu Roma. Sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berkah. Di tempat saya ikan dengan gula.
Tahun yang lalu itu juga gitu. Bener karena saya hatam Quran. Saking senangnya orang tuanya, entar ke jompo. Yai, saya kepingin syukuran untuk anak saya. Apa? Ya syukuran bareng anak-anak. Betul Yai. Saya kepingin memang sudah mulai anak saya ngaji, saya ngobu sapi. Nah sehingga sekarang hatam kepinginnya sapinya saya kasihkan ke Pak Kiai. Oh, ya apa kalau jauh nanti ngambilnya pakai pickup tidak bisa, sampai jual aja. Akhirnya aku jual laku 20 juta lebih. Uangnya diberikan ke saya belikan sapi lagi dapat lebih besar lagi. Itu ada gitu. Benar kan saya? Nah, alhamdulillah. Kebuka soki kepingin. Masya Allah. Saya dulu juga gitu. Benar di Menika bektona hataman Quran, bektona hatam Quran. Karena senangnya. Bula pun tak ngagungin yang sepuh. Sudah tidak punya orang tua, tapi saya punya warisan, punya tirkah tinggalan dari orang tua. Saya bilang ke saudara saya, pokoknya saya hataman harta warisan saya sambil saya buat syukuran di pondok. Betul, begitu sudah hatam, alhamdulillah bisa beli kambing, beli nopo segala sesuatu. Kiai senengnya bukan main, langsung debuan kiai kekul gini kan. Masya Allah, sampai syukuran kok tenanan. Dah ono, guru tahu ono arek syukuran gue sampean. Terus kiai jauh tak dongak no. Sampean bisa tuti wedhus, dijoli wedhus karo pangeran sak jumlahi wulu nih wedhus sampean nggih syukuran. Hatam. Masya Allah, sampai mangkin nih kan. Bila mun pada acara napa boy? Cek seputar mau temu pada saya ngatarin di benih pun di sapu itu karena pada waktu hataman syukuran pantas syukuran sehingga di tempat kami seringkali sekut menabi pasokorannya ke nikah mereka biasanya dibersamakan dengan kegiatan akikah. Oh dulu belum diakikah atau dulu sudah diakikah tapi ini syukuran barokah khotamnya. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan lebih sempurna, lebih baik. Mun reng sepo tero napa kita soki gampang oguna. Mun cek tero soki aku cepat mendapatkan kemurahan rezeki pada waktu anak-anak ngaji Quran berhasil beri motivasi. Bersyukur dengan syukuran yang lebih pantas untuk gurunya, untuk taman pendidikan Qurannya. Masya Allah, insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya berikutnya hadis, ya. Terakhir ini saya tanya hadis. Coba anak-anak senang mencari ilmu dah? Senang mencari ilmu? Kenapa kau senang mencari ilmu? Karena mencari ilmu wajib bagi orang Islam, ya, baik yang kecil, yang besar, yang tua, semuanya diwajibkan untuk mencari ilmu. Coba ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu yang bisa berdiri. Kita beri semangat anak-anak kita, ya. Coba bersama yang keras. Bismillah dulu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mencari ilmu adalah wajib. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta benda. Alhamdulillah. Kita beri semangat anak-anak kita. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta benda. Kita memiliki anak yang berilmu lebih utama dibandingkan dengan harta benda. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis berikutnya, siapa yang senang bersedekah? Senang?
Sampai nyangu enggak? Sekarang nyangu. Mana sangunya? Di sana. Ada yang di sini sangunya? Ada yang di bawah? Berapa sangunya? Tidak ada. Kalau umpama sangunya disuruh menyedekahkan, siap? Pakai tomiknya. Insya Allah siap. Ya, anak-anak siap menyedekahkan sangunya. Munreng sepun. Mata jawab. Di sini sudah tambah bangunannya, tambah lagi, masya Allah. Mudah-mudahan ini menandakan kalau orang tuanya anak-anak bertambah barokah. Pas pas norok ke kegiatan pendidikan lebih banyak, pasti lebih berkah. Jangan sampai khawatir, jangan sampai khawatir sesuatu yang kita keluarkan untuk tempat kegiatan pendidikan hilang, tidak mungkin. Jadi harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah hilang. Iya, gitu. Ada hadisnya. Ya, coba disebutkan hadisnya tentang bersedekah bersama. Bisa menolak bala atau musibah. Mana kosong malum harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Kita beri semangat anak-anak kita. As-shadaqatu taruddul. Sedekah bisa musibah, bala, berbagai macam bala bisa ditolak dengan sedekah. Bahkan mana kosong, ya Pak? Mana kosong apa? Mana kosong malu min sedekah. Artinya tidak akan berkurang karena disedekahkan. Dawuhnya Rasulullah, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bahkan di Al-Quran disebutkan harta akan berlimpah ruah berkahnya karena disedekahkan. Cuma kadangkala kita ini hanya untuk SPP saja kadang keberatan. Kalau kita mau senang bersedekah, orang yang senang bersedekah itu di dalam dawuh yang lain disebutkan bahwasanya senang bersedekah qaribum minallah wa qaribum minal jannah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, wa qaribum minan nas, dekat dan disenangi oleh sesama manusia. Tapi sebaliknya, kalau berat untuk bersedekah, maka jauh dari Allah, dekat ke neraka, dekat dengan setan, jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan manusia. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang telah mempelajari berbagai macam disiplin ilmu di sekolah ini, di Taman Pendidikan Quran ini, akan menjadi bertambah barokah. Saya terakhir tanya doa, ya. Biasanya sampai kalau sholat, coba siapa yang setiap hari sholatnya lengkap 5 kali? Hah? Banyak yang tidak lengkap. Alhamdulillah. Coba berdiri semua. Ya. Setiap hari yang sholatnya jamaah, tetap berdiri. Yang tidak jamaah, kadang-kadang jamaah duduk. Mana ini? Setiap hari yang tetap jamaah berdiri. Nggak ada. Alhamdulillah. Matur keberhasilan anak-anak ini tidak terlepas dari keberhasilan semangatnya asatid ustadzatnya. Jangan lupa bapak ibunya paling enggak berterima kasih pada Allah, doakan guru-gurunya, mudah-mudahan guru-gurunya bertambah berkah aktivitasnya. Yang berikutnya, jangan lupa anak-anak sudah menghafalkan ayat-ayat Quran, menghafalkan ilmu tajwid, menghafalkan berbagai macam doa.
bapak ibunya tinggal mengingatkan, umpamanya doa bangun tidur, bapak ibunya tinggal mengingatkan, coba doanya dibaca doanya, ya, doanya dibaca, masuk kamar mandi doanya dibaca, tinggal nyuruh gitu saja. Di saat orang tuanya sering mengingatkan anak-anak supaya membaca doa, maka doa yang dipelajari di sekolah akan terawat dan akan menjadi kebiasaan. Kalau rumah kita, lingkungan kita terbiasa berbagai tempat, berbagai aktivitas diiringi dengan doa, maka akan banyak pancaran nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang ahli ilmu, anak-anak yang ahli ibadah, dan anak-anak yang berakhlakul karimah. Kedua orang tuanya mudah-mudahan oleh Allah dibahagiakan dengan berlimpah ruah rizkinya, sehingga rizkinya bisa untuk bersama-sama sowan ke pusara Rasulullah Muhammad SAW, untuk sowan ke Makkah Madinah. Al-Fatihah.